Shalom, selamat hari Minggu bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari ini juga kita akan mengingat mereka yang kita kasihi, warga jemaat kita yang telah meninggalkan kita dari dunia ini. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Langit dan bumi akan berakhir, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah yang harus kita lakukan sebelum penghakiman terakhir akan tiba. Marilah kita berharap akan mahkota kehidupan melalui iman percaya kita yang selalu setia kepada Tuhan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, baiklah kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin, marilah kita memuji Tuhan dan bernyanyi bersama. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu.
Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu, kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbananmu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Konvensi HKBP pasal 16 tentang peringatan orang meninggal. Kita percaya dan menyaksikan manusia sudah tentu satu kali mati dan kemudian daripada itu datang hukuman. Mereka itu akan berhenti dari kelelahannya. Dan Yesus Kristuslah Tuhan dari orang-orang yang mati dan orang yang hidup. Dalam kita mengadakan peringatan kepada orang yang mati, kita mengingat pula akhir kita sendiri dan menguatkan pengharapan kita pada persekutuan orang-orang percaya yang menetapkan hati kita di dalam pergumulan hidup ini. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan ajaran animisme yang mengatakan roh-roh dari orang-orang mati masih dapat bergaul dengan manusia. Demikian pula ajaran yang mengatakan roh dari orang yang mati tinggal di kuburnya. Juga kita tolak ajaran dari Gereja Katolik Roma yang mengajarkan tentang api ujian atau Vegafur yang harus dialami seberapa lama untuk membersihkan roh orang mati sebelum tiba kepada hidup yang kekal, dan orang yang dapat melakukan misa untuk orang mati dan mendoakan orang mati itu supaya lebih cepat terlepas dari api itu. Demikian pula doa kepada roh dari orang-orang kudus dan yang mengharapkan bahwa kekuatan dan kekudusan orang itu dapat turun dari kuburan, pakaian, barang atau tulang-tulangnya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, buatlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mengakui segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan kami serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu akhir tahun gerejawi saat ini tertulis dalam Yehezkiel 34 ayat yang ke-11 sampai dengan 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan menggembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi di sana tempat penggembalaannya. Di sana tempat pengembalaan yang baik, mereka akan kembali dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah.
Yang hilang akan dicari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubaru, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disaliibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dari kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, semakin keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca melalui WA Group yang sudah dibagikan oleh Sintua Sektor. Mari kita bernyanyi. Saudara-saudara seiman, kita memasuki peringatan jemaat yang telah meninggal. Saudara-saudara seiman yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita mengadakan acara peringatan akan orang yang meninggal, bukanlah untuk mengungkap kembali kesedihan kita, tetapi melalui peringatan ini mengingatkan kita bahwa kita pun akan meninggal pada waktunya seperti orang yang telah mendahului kita.
Kematian bukan lagi yang harus ditakuti, sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan nama-nama anggota jemaat yang telah meninggal sejak tanggal 24 November 2019 sampai pada hari tanggal 21 November 2020. Nama-nama jemaat yang sudah meninggal: 1. Mariko Purba, jemaat pemuda, umur 42 tahun, meninggal 28 November 2019, sektor Penas. 2. Tiurma Linda Hasiholan Boru Sianipar, jemaat pemudi, umur 46 tahun, meninggal 12 Desember 2019, sektor Mayasari. 3. Mangara Pasaribu, jemaat Bapak, umur 82 tahun, meninggal 16 Desember 2019, sektor Mayasari. 4. Manton Pahala Silalahi, jemaat Bapak, umur 67 tahun, meninggal 19 Desember 2019, sektor Kalibata. 5. Marice Boru Pardede, jemaat ibu, umur 79 tahun, meninggal 18 Januari 2020, sektor SMA SMEA. 6. Mariana Marcelina Boru Lumban Tobing, jemaat ibu, umur 34 tahun, meninggal 2 Januari 2020, sektor Penas. 7. Osti Ratna Boru Simanjuntak, jemaat ibu, umur 71 tahun, meninggal 17 Februari 2020, sektor Bekasi. 8. Sondang Boru Silitonga, jemaat Ina, umur 68 tahun, meninggal 29 Februari 2020, sektor Warung Gudeg. 9. Rudiman Panjaitan, jemaat Bapak, umur 65 tahun, meninggal 4 Maret 2020, sektor Pondok Gede. 10. Sintua Peter Tambunan, jemaat Bapak, umur 80 tahun, meninggal 7 Maret 2020, sektor Kapung Makassar. 11. Jerry Silitonga, jemaat pemuda, umur 35 tahun, meninggal 12 April 2020, sektor Uki. 12. Daniel Halomoan Hutapea, jemaat Bapak, umur 41 tahun, meninggal 17 April 2020, sektor Mayasari. Ke-13. Joshua Amanda Simbolon, jemaat sekolah minggu,
umur 6 tahun, meninggal 24 April 2020, sektor Cipinang Asam. 14. Raja Marajogi Simatupang, Jemaat Bapak, umur 84 tahun, meninggal 15 Juni 2020, sektor SMA SMEA. 15. Sudin Yanner Manurung, Jemaat Bapak, umur 67 tahun, meninggal 28 Juni 2020, sektor Cipinang, Bali. 16. Haris Jan Unggul Damanik, Jemaat Bapak, umur 56 tahun, meninggal 5 Juli 2020, sektor Mayasari. 17. Triana Borusiahan, Jemaat Ibu, umur 69 tahun, meninggal 16 Juli 2020, sektor Kapung, Makassar. 18. Lirva Dekaria Boru Simanjuntak, Jemaat Ibu, umur 73 tahun, meninggal 3 Agustus 2020, sektor Condet. 19. Nelson Nababan, Jemaat Bapak, umur 46 tahun, meninggal 24 Agustus 2020, sektor SMA SMEA. 20. Sahat Sirait, Jemaat Bapak, umur 82 tahun, meninggal 26 Agustus 2020, sektor SMA SMEA. 21. Konrado Simangunsong, Jemaat Bapak, umur 52 tahun, meninggal 11 September 2020, sektor Bekasi. 22. Ronni Parasian Tapubolon, Jemaat Pemuda, umur 48 tahun, meninggal 11 September 2020, sektor Perdatam. 23. Mangatas Siagian, Jemaat Bapak, umur 56 tahun, meninggal 24 September 2020, sektor Penas. 24. Eslina Boru Siregar, Jemaat Ibu, umur 62 tahun, meninggal 26 Oktober 2020, sektor Parserahan. 25. Elfrida Boru Sihaloho, Jemaat Ibu, umur 51 tahun, meninggal 29 Oktober 2020, sektor Mayasari. 26. Rudi Salmon Parulian Tambunan, Jemaat Bapak, umur 42 tahun, meninggal 29 Oktober 2020, sektor Parserahan. 27. Elvina Boru Siagian, Jemaat Ibu, umur 68 tahun, meninggal 4 November 2020, sektor Penas. 28. Narsi Boru Sitohang, Jemaat Ibu, umur 63 tahun, meninggal 13 November 2020, sektor Jati Bening, Bekasi. Jumlah yang meninggal: Bapak 13 orang, Ina atau Ibu 10 orang, Pemuda 3 orang,
pemudi 1 orang, sekolah minggu 1 orang, berjumlah 28 orang. Demikianlah nama-nama jemaat Tuhan HKBP Sutoyo yang telah pergi menghadap Tuhan kembali ke rumah Bapa di sorga. Oleh karena itu, marilah kita berdiri di tempat kita masing-masing dan berdoa, mendoakan kita yang masih diberinya hidup dan kesempatan untuk melakukan yang baik. Dan setelah berdoa, kita bernyanyi. Kita bernyanyi. Jemaat, kami undang untuk duduk kembali, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai pada akhir tahun gerejawi dan peringatan orang yang telah meninggal.
Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini yang tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Mari Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitab masing-masing dan saya membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian adalah hal yang pasti yang dihadapi oleh manusia. Nasa jolma ikom mate. Perjalanan kehidupan manusia sesungguhnya sangat singkat sekali, sangat ringkas. Sekali lahir, lalu mati. Tidak ada pernah manusia perjalanannya 2 kali, tetapi hanya 1 kali dalam perjalanannya di dalam kehidupan ini. Karena itu, kematian itu sesungguhnya menyatakan apa yang terpenting dalam kehidupan. Dan sesudah kehidupan sekarang ini, kemana kita? Seperti dari lagu nyanyian buku Ende 528. Tu dia ho dung mate ho alusima jepetikim ujung naro tu dia ho dung mate ho dung mate ho dung mate ho. Seperti itu. Maka dalam firman ini berbicara tentang penghakiman terakhir. Ketika nanti Yesus anak manusia datang dalam kemuliaannya dan bersemayam di atas tahtanya dan diiringi semua malaikat dan bala tentara sorga. Yesus datang menghakimi semua bangsa atau semua orang dengan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala yang memisahkan domba-dombanya dari kambing dan domba. Tentunya bila saat nanti penghakiman terakhir itu datang, kedatangan Yesus yang kedua kalinya, sebagaimana lagu nyanyian 528 ini, harapan kita tentunya kita seperti domba yang di sebelah kanan dari Allah Sang Hakim itu, bukan seperti kambing yang di sebelah kiri yang akan dimasukkan dalam perapian yang selama-lamanya. Karena itu perikop ini sebenarnya menggambarkan bahwa dalam penghakiman terakhir itu ternyata ada 2 jenis manusia yang sebenarnya berbeda tipis situasi dan kondisinya. Dalam firman ini dikatakan yang satu disebut domba, yang satu disebut kambing. Domba ditaruh di sebelah kanan kehidupan yang kekal, dan kambing itu di sebelah kiri. Domba dan kambing itu adalah ternak yang biasa diternakkan, dipelihara di Timur Tengah. Domba dan kambing itu secara dari jarak jauh, kalau kita melihat ada persamaan antara domba dan kambing. Dan ini merupakan metafora atau gambaran tentang penghakiman terakhir, di mana yang ditekankan bahwa antara orang yang diselamatkan dan orang yang tidak diselamatkan sangat tipis perbedaannya. Orang yang akan diselamatkan dan orang yang akan dihukum itu sama-sama orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang memiliki agama. Mereka sama-sama menyembah Tuhan dan sama melakukan ritus-ritus agama. Mereka sama-sama rajin ke gereja untuk beribadah, bahkan membayar segala kewajiban
seperti persembahan, perpuluhan, kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan di gereja dibayar. Tetapi Yesus pernah mengatakan, antara orang yang dibenarkan dan orang yang akan dihukum itu sama seperti lalang dan gandum, yang sama-sama tumbuh di ladang yang sama, dan ukuran dan rupa yang serupa tetapi tidak sama. Keduanya dibiarkan bertumbuh bersama sampai tiba saatnya masa panen, di mana lalang akan dibuang, gandum akan disimpan dalam lumbung. Hal itu bisa kita baca dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30. Artinya, Bapak Ibu Saudara, orang yang diselamatkan adalah mereka melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidupnya. Rajin berbagi, baik suka dan duka, gemar memberi, bahkan memberi dari kekurangan yang dia miliki, seperti seorang janda yang miskin yang tertulis dalam Lukas 21 ayat 2. Dari kekurangan yang dia miliki itu, dia mampu memberikan kepada orang lain. Karena itu, orang yang diselamatkan itu adalah mereka yang selalu menolong orang miskin. Mereka yang mau memberikan makan orang lapar. Mereka yang mau memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Mereka yang mau mengunjungi orang sakit dan yang terpenjara. Sehingga dalam firman ini, bahwa orang-orang yang diselamatkan, yang digambarkan dengan domba adalah menjalankan hukum kasih sebagai hukum, segala hukum yang tanpa pandang bulu dia lakukan dalam kehidupan dia. Dia melakukan pelayanan kasih bukan kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada semua orang. Dan itu dilakukan secara spontan dalam kehidupan dia, tanpa mencatat berapa banyak yang sudah dia berikan, berapa banyak yang dia sudah tolong, berapa banyak yang dia sudah berikan makan orang yang tidak makan, dan siapa saja dia tolong. Dan pemberian itu adalah seperti pemberian orang Samaria yang bermurah hati itu, yang ketika menjumpai seorang Yahudi yang dirampok dalam kondisi yang sekarat, tetapi tergeraklah hati orang Samaria itu untuk berbelas kasihan, memberi pertolongan tanpa bertanya siapakah orang itu, apa agamanya, bagaimana status kehidupan sosialnya, dan sebagainya. Itulah orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu. Melakukan secara spontan tanpa mencatat berapa banyak yang telah diperbuat dalam pelayanan kasihnya kepada orang lain. Karena itu Martin Luther pernah mengatakan demikian. Good work have no name. Perbuatan yang baik tidak punya nama. Itu sebabnya ada kebiasaan di dalam gereja memberikan persembahan dan ucapan syukur tanpa nama. Orang yang benar, yang diberkati dan sangat kaget bercampur senang ketika Yesus Sang Hakim Agung itu berkata pada ayat 35 dan ayat 36, saya bacakan. Demikian dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan.
ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sejauh mereka ingat, mereka tidak pernah memberikan apa-apa. Sejauh yang mereka ingat, mereka tidak pernah memberikan secara langsung kepada Yesus dalam hidup mereka. Mereka bukan tipe yang mengingat perbuatan baik apa yang pernah dilakukan dan siapa yang mereka tolong. Karena itulah mereka berkata kepada sang hakim Yesus Kristus itu, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar? Karena mereka secara tidak langsung tidak pernah mereka memberikan makan atau minuman kepada Yesus. Maka Yesus menjawab pada ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Bapak Ibu Saudara, beriman bukan berarti berhenti atau diam. Tetapi beriman itu adalah melakukan perbuatan yang baik. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan itu adalah kosong, tidak memiliki makna. Dan bila kita sebut diri kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus itu, berarti iman yang kita miliki itu bukan iman yang diam, tetapi iman yang dinamis, yang bergerak, yang melakukan perbuatan yang baik. Dan bila Tuhan Yesus katakan dalam firman ini, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Bila ada orang yang kekurangan makanan, mari Bapak Ibu kita berikan. Yang telanjang, mari kita berikan pakaian. Dan sebaliknya, mereka yang di sebelah kiri itu mendapatkan kutukan atau hukuman. Mengapa mereka dikutuk? Padahal mereka juga orang yang beragama, yang melakukan ritus agama. Orang yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka juga yang rajin ke gereja. Kalau begitu, apa persoalan mereka? Ternyata kesalahan mereka adalah bahwa semua yang dilakukannya, baik ritus-ritus dari agamanya, itu hanya lahiriah saja. Itu hanya kulit-kulitnya saja. Bukan isi dari agama, ritus yang dia lakukan itu. Mereka mengutamakan pengetahuan Alkitab ketimbang menghidupi Alkitab dalam hidupnya. Padahal Yesus pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Kita garis bawahi kehendak Bapa. Tentunya Bapak Ibu Saudara, harapan kita sebagai umat percaya bahwa kita berada di sebelah kanan dari Sang Hakim Yesus Kristus itu. Seperti domba itu yang melakukan keimanan dia dalam kehidupan dia. Jangan seperti kambing yang di sebelah kiri itu. Karena itu dari firman ini, hal yang perlu kita ingat sebagai orang Kristen, supaya kita menjadi orang Kristen yang sejati, bukan menjadi Kristen yang paruh waktu. Kekristenan kita
yang 24 jam satu hari, yang 30 hari satu bulan, dan 365 hari satu tahun. Jangan menjadi Kristen part-time, separuh waktu saja, tetapi menjadi Kristen yang sejati. Dan bila hari ini kita sampai pada akhir tahun gerejawi, peringatan akan orang yang meninggal, tentu ada yang Tuhan harapkan dari kita. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, selagi Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita, janganlah kita asal hidup saja. Gurang dojol mon asal mangulu, asal mamangulu ninna, tetapi tidak berbuat sesuatu dari kehidupan itu, sehingga kehidupannya tidak bermakna sebagai orang percaya. Dan bila hari ini Tuhan mengizinkan kita mendengarkan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, bukan berarti kita lebih baik daripada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita itu, tetapi Tuhan mengharapkan pada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita, supaya kita berbuat kebaikan. Iman yang bertumbuh itu adalah iman yang berbuat. Iman itu bukan diam, tetapi iman itu bergerak dengan melakukan pelayanan kasih dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pada masa penghakiman terakhir itu, Yesus pasti akan datang kedua kalinya. Sebab itu, mulai saat ini, mari kita Bapak Ibu mengerjakan pelayanan kasih itu dalam kehidupan kita saat ini. Sebab ketika kita melakukan itu, ibaratnya kita menabung pelayanan-pelayanan kasih itu di dalam kehidupan kita. Jadilah Kristen yang sejati, yang melakukan kehendak Tuhan, berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami hingga sampai akhir tahun gerejawi, peringatan orang yang telah meninggal pada saat ini. Kami rasakan sepanjang tahun gerejawi, Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara kehidupan kami, Tuhan yang menolong kami sepanjang tahun perhuriaun di tahun ini, yang walaupun dalam situasi COVID yang kami hadapi di tengah-tengah dunia secara khusus negara kami Indonesia ini, tetapi kami rasakan sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kehidupan untuk kami untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab orang yang beriman itu adalah orang yang berbuat sehingga imannya bertumbuh, menolong orang miskin, membesuk orang yang sakit, memberikan minuman kepada orang yang haus, melakukan pelayanan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Itulah yang diingatkan oleh firman-Mu kepada kami sebelum tiba masa penghakiman terakhir itu, masa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, Engkaulah yang mengingatkan kami selalu supaya iman yang kami miliki itu bukan iman yang berdiam diri, tetapi iman yang berbuat di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan oleh sapaan firman-Mu yang kami terima pada minggu hari ini. Kiranya
firman-Mu itu yang bekerja selalu mengingatkan kami, mengingatkan kehidupan kami, supaya kami mampu berbuat yang baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh warga jemaat-Mu yang mengalami sakit. Engkaulah yang memberkati mereka, memberikan kesembuhan baik yang berada di rumah maupun yang berada di rumah sakit, maupun juga yang berada di Wisma Atlet. Kiranya Engkaulah yang memberikan kesembuhan itu, memberkati obat dan makanan yang mereka makan, supaya itu menjadi kesembuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami keadaan sakit. Dan kami juga berdoa Tuhan buat warga jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan. Biarlah sukacita Tuhan yang menaungi hati dan pikiran mereka, supaya mereka tetap memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka, karena Tuhanlah yang memiliki kehidupan kami ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Engkaulah yang memberikan hikmat dan kekuatan kepada para hamba-Mu dan para singtua, supaya kami dapat bersatu hati dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk keselamatan bangsa kami ini. Walaupun situasi COVID yang masih kami hadapi, tapi kami mohon kepada-Mu, kiranya biarlah COVID ini berlalu dari tengah-tengah negeri kami ini, supaya kami dapat hidup normal kembali sebagaimana mestinya kami beraktivitas. Sebab itu Tuhan, Engkau sertai para ahli yang telah bekerja untuk menemukan virus COVID-19. Engkau berikan hikmat kepada mereka, supaya vaksin yang akan ditemukan itu nantinya itu menjadi kesembuhan dan antibodi bagi tubuh kami masing-masing. Kami serahkan seluruh pelayanan kami Tuhan pada minggu hari ini hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan buat kita pada minggu akhir tahun gereja ini mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Karena itu, ketika ada orang yang kelaparan, berilah mereka makan. Ketika ada orang yang kehausan, berilah mereka minum. Ketika ada orang asing, berilah mereka tumpangan. Ketika ada yang tidak berpakaian, berilah mereka pakaian. Ketika ada orang yang kesakitan, lawatlah mereka. Ketika ada orang yang terpenjara, kunjungilah mereka. Dengan sukacita, marilah kita berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan ini dengan hati yang bersukacita, karena Dia telah mengasihi kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi kami merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara kami yang kami kasihi yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir hidup dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Horas. 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 Horas.